Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini di Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Nah, di video kali ini kita akan melanjutkan part ke-30 dari latihan soal persiapan OSN 2024 tingkat SMP atau MTS bidang matematika. Pada video kali ini kita akan bahas 3 buah latihan soal lagi terkait tentang materi teori bilangan. Tetapi sebelum itu, kalau misalkan adik-adik ataupun rekan-rekan guru belum subscribe channel ini, subscribe dulu sekarang agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari persiapan OSN 2024 dari channel ini, oke? Nah, dan juga jangan lupa untuk berlangganan di program membership Bimbingan Belajar Ar-Rayhan minimal yang juara OSN tingkat sekolah, karena nantinya ada berbagai macam video eksklusif buat kalian. Kalau ingin lengkapnya video eksklusif itu, kalian bisa join yang juara OSN tingkat kabupaten ya. Yuk bergabung bersama kami dan raihlah juara bersama Bimbingan Belajar Ar-Rayhan. Oke, kita mulai saja pembahasan pada video kali ini dari soal nomor 90. Yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Diberikan angka disusun sebagai berikut: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berapa banyak maksimal tanda operasi penjumlahan yang harus disisipkan di antara angka-angka tersebut agar menghasilkan jumlah 99. Nah, di soal ini kan diminta adalah maksimal tanda operasi penjumlahan yang harus disisipkan sehingga jumlahnya itu akan menjadi 99. Jadi tanda operasinya itu mutlak harus tanda tambah saja, tetapi letak tanda tambahnya ini yang kita bisa masukkan sesuka hati kita. Nah, agar tandanya itu semaksimal mungkin banyaknya, otomatis kita akan lebih banyak menggunakan tanda-tanda ini dengan satu digit angka dari masing-masing angka dari 1 sampai 9, dengan mengingat bahwa rumus dari penjumlahan 1, 2 tambah 3 sampai dengan n itu rumusnya adalah n dikalikan n tambah 1 per 2. Nah, kenapa kita akan menggunakan rumus ini? Karena kita mau memaksimalkan tanda operasi penjumlahannya kan, makanya kita mau tes dulu apa sih hasilnya kalau misalkan 1 tambah 2 tambah 3 dan seterusnya sampai dengan 9 ini kita jumlahkan seperti ini. Kita pisahkan setiap satu digit, kemudian ada operasi penjumlahan di antara mereka. Nah, untuk hasilnya ini kan kita tinggal masukkan ke dalam rumusnya tadi, berarti 9 dikalikan 9 tambah 1 per 2 kan, berarti di sini kita dapat 9 dikalikan 10 dibagi dengan 2, dapat hasilnya adalah 45 kan, dari 90 bagi 2. Nah, di sini agar tandanya itu maksimal dan nilainya itu sampai di angka 99, otomatis akan ada sebuah angka puluhan yang muncul. Akan ada anggaplah bilangan itu adalah AB minimal 1 yang akan kita gunakan agar totalnya itu menjadi 99. Nah, di sini kan minimal 1 yang harus disertakan agar nantinya 45 ini kita kurangkan dengan dua angka yang kita gunakan sebagai puluhan tadi, kita kurangkan dengan A, kita kurangkan dengan B. Kenapa? Karena nanti di bagian penjumlahan satu digit mereka itu tidak ada. Kemudian ini akan dijumlahkan dengan bilangan baru gabungan dari A dan B ketika dituliskan bersampingan atau menjadi yang AB bar ini. Nah, ini diharapkan totalnya adalah menjadi 99. Kita ingat bersama kalau misalkan ada bilangan puluhan AB bar ini, maksudnya bagaimana ini? Maksudnya ini adalah puluhannya dan B-nya adalah satuannya. Kalau misalkan kita tuliskan dalam bentuk aljabar, itu kan A ini puluhan, berarti 10 dikalikan A ditambah dengan B, bukan? Maka di sini kita tuliskan saja 45 kita kurangkan dengan A, kurangkan dengan B, ditambah dengan 10A, ditambahkan dengan B, kemudian nilainya itu sama dengan 99. Kemudian di sini kita operasikan saja, maka kita peroleh di sini 45, di sini 10A kurang A berarti dapatnya adalah positif 9A. Kemudian di sini negatif B dengan positif B akan saling menghabisi, maka langsung sama dengan 99. Kalau misalkan kita mau sederhanakan, kita bagi dengan 9, maka bentuknya akan menjadi sebagai berikut. 5 ditambah dengan A itu sama dengan 11. Berarti untuk mendapatkan nilai A itu adalah 11. Positif 5-nya kita pindahkan ke ruas kanan, dapatnya kurang 5, dapat deh nilai A-nya sama dengan 6. Karena A, B ini diharapkan adalah urutan angka-angka yang menurun ya, dari angka 9 sampai dengan angka 1. Maka kalau misalkan A-nya itu adalah 6, sedangkan yang diharapkan itu adalah AB bar yang merupakan dua buah bilangan angka yang berurutan, maka di sini kalau misalkan A-nya itu adalah 6, berarti otomatis B-nya itu adalah 5. Kita dapat nilai B-nya adalah 5 ya. Sehingga di sini
bentuk dari penjumlahan angkanya itu sudah kita tahu bagaimana bentuknya. Jadi bentuknya kurang lebih seperti ini ya. Jadi di sini 9 tambah 8 tambah 7. Nah, ditambahnya ini setelah tambah 7 itu haruslah tambah 65. Jadi tidak ada penjumlahan di antara 6 dan 5. Langsung saja 65 kita ambil. Kemudian kita lanjut di angka 4 tambah 3 tambah 2 tambah 1 sedemikian, sehingga nanti kita tes jumlahkan ini kan berapa sih 9 tambah 8 itu 17 tambah 7 24 tambah 65 berapa sih 65 tambah 24 kita jumlahkan 98 89 ya, tambahkan dengan 4 dapatnya adalah 93 tambah 3 dapatnya 96 tambah 2 dapatnya 98 dan tambah 1 dapatnya adalah 99. Nah, ternyata cocok hasilnya menjadi 99. Nah, kalau misalkan kita hitung berapa tanda maksimal penjumlahan yang kita gunakan, kita hitung saja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ternyata kita butuh 7 operasi penjumlahan paling banyak. Sedemikian sehingga kita selipkan tanda tambah itu di antara 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah opsi D, yaitu 7. Semoga kalian paham ya. Kalau misalkan ada yang belum kalian pahami, terutama di bagian sini kayaknya kalian kurang pahami, silahkan komen di kolom komentar. Nanti insya Allah akan Mimin balas kalau misalkan Mimin sempat ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini nomor 91, yuk kita baca dulu soalnya bersama-sama. Jika barisan berikut adalah barisan bilangan bulat positif berurutan yang dihilangkan semua bilangan kelipatan tiganya, maka suku ke-67 dari barisan tersebut adalah titik-titik. Jadi barisannya kalian bisa lihat bersama di sini ya. 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 dan seterusnya. Jadi semua kelipatan 3 yang hilang itu adalah 3, 6. Pokoknya semua kelipatan 3 itu tidak boleh dituliskan. Nah, kita diminta untuk menentukan urutan suku yang ke-67 dari barisan tersebut. Nah, kalau misalkan bilangan-bilangan tadi yang diabaikan kelipatan tiganya itu kita tuliskan secara keseluruhan, kan bentuknya kayak begini, 1, 2, 3 sampai dengan 15 ya kalau di sini. Nah, ini sebenarnya dilanjut. Nah, kalau kita abaikan angka tiganya, kita eliminasi angka tiganya seperti ini, dan kelipatannya ya, jangan lupa kelipatannya berarti yang 3, 6, 9, 12, 15 dan seterusnya, itu ternyata kita amati, kita bisa menyimpulkan bahwa setiap 3 angka ada 2 buah angka yang bukan merupakan kelipatan 3 ya. Maka di sini ini juga setiap 3 angka berikutnya ada 2 angka yang bukan merupakan kelipatan 3. Ini juga berlaku untuk seterusnya. Maka kita simpulkan bahwa ada 2n bilangan yang tidak habis dibagi 3, sedangkan pasti ada 1 bilangan di setiap 3-3-nya itu yang merupakan bilangan yang kelipatan 3. Nah, berarti di sini kalau kita jumlahkan ini kan jadinya adalah 3n. Nah, ini kan jumlahnya adalah 3n. Sedangkan yang kita perlukan sebenarnya hanyalah yang 2n-nya ini ya, yang merupakan bilangan yang tidak habis dibagi 3 yang dituliskan dalam barisan bilangan yang ada di soal ini. Nah, kita harus pikir-pikir dulu bilangan 3n apa yang ketika kita ambil 2n-nya itu mendekati dengan 67 yang ditanyakan di soal ini. Nah, ternyata setelah kita amati, kita pikirkan, ternyata 3n yang cocok itu adalah ketika 3n-nya itu adalah 99. Kenapa kita memutuskan bahwa 3n-nya adalah 99? Karena kalau misalkan ini kita bagi dengan 3, maka kita akan memperoleh n-nya itu otomatis adalah 33. Karena yang kita butuhkan adalah 2n, maka kita kalikan saja 2 dikalikan n berarti 2 dikalikan 33, dapatnya adalah 66. Nah, ini kan sudah sampai di urutan ke-66. Nah, karena kita sudah mendapatkan 2n-nya itu adalah 66. Nah, ketika kita sudah mendapatkan 2n ini, apa sih yang bisa kita simpulkan dari 3n dan 2n ini? Nah, kita dapat simpulkan bahwa di 99 bilangan pertama dari 1 sampai 99 ini ternyata ada bilangan 66 bilangan yang tidak bisa dibagi dengan 3. Maka ketika kita mau melanjutkan ke bilangan ke-67 sesuai dengan permintaan soalnya, kita bisa menentukan bilangannya itu bilangan yang keberapa. Nah, untuk mendapatkan nilai ini adalah nilai yang keberapa, kan kita sudah menentukan 3n adalah 99. Berarti dari 1, 2, 3 dan seterusnya sampai dengan bilangan ke-99. Tentunya untuk yang kita ambil sebagai barisannya, semua angka 3-nya harus dieliminasi. Tetapi kita sudah tahu bahwa ujungnya ini adalah 99. Nah,
angka sebelumnya ini kan 98. 98 ini adalah urutan yang ke-66. Sehingga ketika kita melanjutkan ke urutan ke-67 itu adalah bilangan setelah 99 karena 99 ini adalah kelipatan 3. Jadi tidak boleh diambil. Maka bilangan selanjutnya itu adalah 99 itu ditambah dengan 1. Bilangannya itu adalah tidak lain tidak bukan adalah bilangan 100. Sehingga kita peroleh jawabannya yaitu suku ke-67 barisan tersebut adalah opsi E yaitu positif 100. Seperti itu. Semoga kalian paham ya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Tetapi sebelum itu, di sini untuk mempersiapkan diri kalian agar lebih maksimal di bulan Mei untuk menghadapi OSK SMP tingkat kabupaten, tentunya kalian harus memiliki buku pegangan sendiri ya, karena di sini waktunya cukup lama. Kalian bisa banget untuk order buku versi cetak maupun e-book dari buku soal dan pembahasan dari Pak Anang ini. Jadi di sini ada pembahasan OSK dari tahun 2003 sampai dengan 2023 lengkap dibahas di sana, dan juga kemungkinan besar soal simulasi yang akan muncul di bulan Mei nanti atau soal uji cobanya itu diambil dari pembahasan soal 2023 tahun kemarin. Nah, pembahasannya itu ada banget di buku ini dengan pembahasan yang mudah dipahami. Kalau misalkan kalian kepo dan pengen beli buku ini, hubungi Mimin di 0878 60622162. Yuk miliki buku ini dan raihlah juara bersama buku rekomendasi bimbingan belajar Ar-Rayhan. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Di sini kita baca dulu soalnya bersama-sama. Beberapa bilangan 4 angka memiliki angka-angka penyusun tak nol yang saling berbeda dan berjumlah 10. Banyak bilangan yang dimaksud adalah titik-titik. Nah, bilangan yang dimaksud itu, kalau misalkan kalian belum paham, kalau misalkan ada bilangan A, B, C, D yang merupakan bilangan 4 digit, ini angka-angkanya diminta adalah ketika dijumlahkan, itu hasilnya adalah 10. Nah, bilangan apa saja itu? Nah, bilangannya itu kan diminta adalah yang berbeda ya, bilangan tak nol berbeda. Maka bilangan A, B, C, D ini tidak boleh sama. Jadi solusi satu-satunya agar A tambah B tambah C tambah D ini hasilnya 10, itu tidak lain tidak bukan adalah nilainya itu adalah angka 1, 2, 3, dan 4. Kenapa? Karena 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 inilah yang mendapatkan hasilnya 10 ketika angka-angkanya itu berbeda. Jadi nggak ada kemungkinan-kemungkinan lainnya. Kan di sini posisi dari angka 1, 2, 3, 4 itu kan boleh ditukar-tukar agar mendapatkan bilangan 4 digit ya atau 4 angka. Maka di sini banyaknya bilangan itu bisa kita prediksi, banyaknya bilangan itu bisa kita peroleh dengan cara menggunakan kaidah pencacahan. Nah, di sini berarti kan ada 4 angka. 4 angkanya itu kan sudah ditahu apa saja 1, 2, 3, 4. Maka banyaknya cara untuk menentukannya karena ada 4 bilangan, maka caranya tinggal kita faktorialkan saja. Berarti 4 faktorial itu sama dengan 4 kali 3 kali 2 kali 1. Jadi sekali lagi di sini 4, 3, 2, 1-nya itu bukan diambil dari sini, bukan. Karena 4, 3, 2, 1-nya ini kalau misalkan kita buatkan kotak-kotak, ini kan ada 4 angka ya, agar kalian lebih paham. Ada 4 angka kan. Nah, angka pertama bilangannya kan 4, 3, 2, 1. Awalnya itu kan semua 4 angkanya itu bisa diisi di kotak yang pertama ini. Berarti kita anggap masih 4, yaitu 4 angka. Nah, karena di sini di bagian ribuan sudah dipakai 1, maka 4 kita kurangi 1, maka hanya bisa 3 angka di bagian ratusan. Nah, begitu juga untuk yang bagian puluhan. Karena sudah kita pakai 2 angka di bagian ribuan dan ratusan, otomatis 4 kita kurangi dengan 2, dapatnya adalah 2. Dan yang terakhir, karena 3 angka sudah kita gunakan di bagian ribuan, ratusan, dan puluhan, maka 4 kita kurangi 3, dapatnya 1. Nah, keempat angka pada kotak-kotak inilah yang saling dikalikan, yang asal mula dari 4 faktorial tadi. Sedemikian sehingga hasilnya itu ternyata adalah 24. Ternyata ada 24 bilangan yang memenuhi syarat dari soal ini, di mana angka-angka penyusunnya kalau dijumlahkan itu adalah 10 dengan catatan bahwa angka-angka penyusunnya tak nol dan saling berbeda. Sehingga jawaban yang tepat dari soal ini adalah sebanyak 24 bilangan. Jadi di sini Mimin agak salah nih ya menuliskan pilihan-pilihannya. Jadi kalian bisa langsung fokus bahwa jawabannya adalah 24. Jadi abaikan pilihannya ya. Di sini Mimin salah ketik. Oke, seperti itu ya. Semoga kalian paham. Kalau misalkan kalian belum paham, silahkan komen di kolom komentar. Jadi itu dia tadi 3 buah latihan soal yang kita bahas pada video kali ini. Kalau misalkan kalian butuh latihan soal, di sini Mimin sudah siapkan sebuah latihan soal yang bisa kalian kerjakan di rumah. Kalau misalkan kalian sudah menemukan jawabannya, silahkan komen di kolom komentar. Jawaban paling tepat dan paling cepat akan kami sematkan di kolom komentar. Oke? Jadi kalau misalkan kalian suka dengan video ini, jangan lupa like, share, and subscribe channel ini. Dan jangan lupa nyalakan bel notifikasi untuk mendapatkan pemberitahuan lebih awal. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.